Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini adalah tentang Warina Rai, seorang wanita yang berasal dari New Zealand yang kemudian dia pergi ke Australia untuk menghadiri pernikahan temannya sekaligus untuk liburan. Tapi, akhir dari liburan Warina bener-bener buruk banget. Warina lahir di Bulacan, Filipina. Orang tuanya adalah Marzabeth dan Warren Rai. Warina punya adik perempuan namanya adalah Mariza. Kemudian waktu Warina masih kecil, keluarganya pindah dari Filipina ke New Zealand. Dan mereka kemudian menetap di Porirua, Wellington. Hubungan Warina sama adiknya nih bener-bener deket banget. Bahkan waktu dewasa mereka putusin untuk tinggal di satu apartemen yang sama. Kemudian sebagai seorang kakak, Warina adalah sosok pelindung. Dia bakalan pastiin keadaan Mariza baik-baik aja, selalu tanya Mariza ada di mana, sama siapa. Pokoknya dia ini benar-benar bertanggung jawab banget untuk perannya sebagai seorang kakak. Kemudian di antara teman-temannya, Warina dikenal sebagai sosok yang cantik, cerdas, lucu, dan selalu bikin suasana hidup. Warina dianggap sebagai kutu buku sama teman-temannya karena dia suka banget baca buku, terutama buku-buku tentang teori konspirasi. Warina suka gambar, suka berpetualang, dan gak punya masalah sama sekali untuk traveling sendirian. Warina dikenal sebagai pecinta binatang. Dia sering banget bikin postingan di medsosnya yang mengingatkan masyarakat untuk lebih peduli sama hewan. Juga, Warina sempat tulis surat ke pemerintah setempat untuk lebih keras memperjuangkan hak-hak hewan yang disakiti. Kemudian waktu itu Warina nih lagi giat-giatnya untuk nabung biar dia bisa beli rumah yang selain itu rumah bakalan dia pakai untuk tinggal bareng sama Mariza. Rumah tersebut juga bakalan dia pakai untuk merawat hewan-hewan yang disakiti atau yang nggak diinginkan. 29 Juli 2014, Warina pergi ke Gold Coast, Australia untuk hadiri nikahan temannya. Dan setelah dirinya menginap selama 3 malam di resort yang jadi tempat temannya menikah, dirinya yang dijadwalkan untuk pulang setelahnya justru memperpanjang masa kunjungannya di Australia selama 1,5 minggu lagi. Selama waktu itu Warina kemudian senang-senang. Dia pergi ke pantai, ke kebun binatang, dia main skydiving, pokoknya dia lakuin apapun yang membuat dirinya senang. Dan selama waktu itu, dirinya kemudian kenalan sama cowok lokal namanya adalah Gable Tosti, usianya 28 tahun, dan mereka kenalan lewat aplikasi Tinder. Kemudian setelah 6 hari mereka saling chattingan, mereka berdua memutuskan untuk bertemu pada 7 Agustus malam. Gable adalah putra dari Helen dan Gray Tosti. Tahun 2003, waktu masih SMA, bareng sama 2 orang temannya, Gable bikin bisnis jual beli ID palsu. Jadi dia nih bakalan bikinin ID palsu untuk anak-anak di bawah umur yang belum boleh masuk klub malam. Setahun kemudian usaha mereka ketahuan sama polisi dan waktu itu masing-masing dari mereka berpenghasilan $30.000. Kemudian setelah ditangkap karena bisnis ID palsu itu, Gable mulai berubah. Dia mulai ngejauhin teman-temannya dan bahkan memutuskan untuk hidup sebagai penyendiri. Masih di tahun yang sama, tahun 2004, tepatnya di bulan Juli, Gable gabung dengan forum binaraga global, bodybuilding.com. Awalnya dia pakai itu akun untuk hal-hal normal, kayak tanya-tanya gimana caranya diet, ngebahas olahraga, diet susu, cara ngebentuk tubuh, suplemen kesehatan dan pembakaran lemak, juga hal-hal lain yang berkaitan dengan topik forum. Sampai akhirnya pada tahun 2010, Gable mulai ngebahas hal-hal di luar topik forum. Tahun 2010, Gable nih mulai tanya dan minta saran tentang gimana caranya memulai hubungan. Karena waktu itu dirinya nih mau ketemuan sama temen lama dan di situ Gable baru sadar kalau dirinya udah banyak melewatkan waktu untuk bersosialisasi. Gable kemudian menggambarkan dirinya sebagai sosok yang penyendiri, sulit ngomong sama orang baru, pendiam banget, canggung kalau ada di sekitar cewek-cewek dan nggak tahu gimana caranya memulai hubungan seksual. Karena pengalaman pertama dan terakhirnya waktu dirinya berusia 17 tahun. Dan di situ akhirnya Gable dapat banyak saran. Seminggu kemudian Gable bikin postingan lagi. Dia bilang kalau dirinya udah melakukan pendekatan yang lebih agresif ke cewek-cewek. Dia datang ke klub malam, beliin mereka minum, nari bareng, ciuman, minta nomor, dan undang mereka untuk datang ke apartemennya untuk lakuin one night stand. Kemudian pada Desember 2010, Gable bilang kalau dirinya udah tidur sama 50 orang cewek yang berbeda. Gable kemudian bilang kalau dirinya nih selalu kasih angka atau nilai untuk cewek-cewek yang udah tidur sama dirinya. Jadi dia bakalan bilang kalau si A nilainya sekian, si B sekian. Dan Gable kemudian bilang kalau cuma cewek dengan nilai 7 ke atas yang pantas untuk diceritain. Dan waktu itu Gable bilang kalau dirinya belum pernah tidur sama cewek yang nilainya 8,5 ke atas. Terus ada satu waktu itu yang Gable nih tidur sama cewek yang menurut dia nilainya adalah 7 ke bawah. Gable bilang kalau malam ini aku tidur sama 2 orang cewek dan cewek pertama nilainya adalah 4. Ya bahkan waktu sama cewek itu aku nggak bisa untuk selesain. Dan di situ Gable kemudian bilang kalau tidur sama 50 orang cewek berbeda tuh masih kurang karena dirinya mau tidur sama ratusan cewek berbeda. Kemudian di postingannya Gable itu ada yang komen kalau biasanya cowok yang tidur sama banyak cewek berbeda untuk dipamerin adalah mereka
yang harga dirinya rendah, insecure, dan narsis. Gable kemudian balas itu komen dengan bilang kalau sebenarnya kamu buat aku sadar tentang sesuatu yang menyedihkan. Jadi salah satu alasan utamaku untuk tidur sama banyak cewek berbeda untuk meningkatkan kepercayaan diriku. Jadi di situ Gable mengakui kalau harga dirinya rendah. Gable kemudian bilang kalau aku mengalami kesulitan untuk berbaur dan gak pernah populer. Kejadiannya emang udah lama banget, tapi perasaan itu masih ada, katanya Gable. Gable sendiri nih ternyata punya masalah mental, dia punya gangguan kecemasan sosial, gangguan obsesif kompulsif, dan depresi. Yang sejak tahun 2009 dia nih mulai sering datang ke psikiater, tapi karena pengobatan dari psikiater nggak terlalu berhasil, Gable kemudian pakai alkohol untuk mengendalikan gangguan kecemasan sosialnya. Dan makin Gable mabuk, Gable nih makin nggak inget sama kejadian apapun selama dirinya mabuk. Juni 2011, Gable bikin postingan yang disitu dirinya bilang kalau dirinya nih kaget banget karena waktu bangun dia temuin kondom bekas juga rambut panjang di sofanya. Dan di situ Gable nih bener-bener nggak inget dia keluar sama siapa karena ingatan terakhirnya waktu dirinya minum vodka. Hal itu kemudian ngebuat Gable mulai terobsesi untuk merekam semua hal yang dirinya lakukan, terutama waktu dirinya lagi mabuk. Jadi Gable bilang kalau dirinya nih punya kamera pendeteksi gerakan di apartemennya. Dia juga selalu merekam panggilan teleponnya, dan tiap kali Gable mabuk atau dia udah mulai minum, di situ dia bakalan hidupin rekaman suara yang ada di HP-nya dan kemudian masukin ke kantongnya. Yang besoknya dia bakalan dengerin itu rekaman suara untuk cari tahu selama dirinya mabuk, dirinya nih ngapain aja. Di tahun itu, Gable kemudian juga mulai sering berurusan sama polisi karena dirinya sering berkendara dalam keadaan mabuk. Dan pada Juni 2012, Gable bilang kalau dirinya nih udah tidur sama 100 cewek berbeda. April 2013, Gable mulai main Tinder. Dan di situ dirinya nih seneng banget dengan adanya Tinder karena dia nggak perlu pergi ke klub malam untuk kenalan sama cewek-cewek yang bakalan dia ajak untuk tidur. Dan salah satu alasan kenapa Gable nggak suka untuk pergi ke klub malam, karena beberapa klub malam yang ada di Gold Coast udah nge-blacklist Gable untuk nggak masuk ke tempat mereka. Aku nggak tahu alasan pastinya apa, tapi salah satu manajer yang tempatnya melarang Gable untuk masuk, si manajer ini bilang kalau Gable adalah sosok yang menakutkan. Kemudian pada September 2013, Gable nih bikin postingan yang disitu dia bilang kalau dirinya nih stres banget sama cewek-cewek di Tinder karena kebanyakan dari mereka nggak mau one night stand, kebanyakan dari mereka pengen hubungan yang serius. Kemudian pada tahun 2014, Gable bikin postingan yang disitu dia bilang kalau dirinya nih bener-bener kesel sama beberapa cewek yang mereka nih udah datang ke apartemennya, mereka udah minum bareng, udah seneng-seneng, udah ciuman, udah pegang-pegangan, tapi waktu mau melangkah ke hal selanjutnya, justru itu cewek pergi. Dan saking keselnya Gable, dia bahkan nge-upload salah satu foto cewek yang kabur waktu mereka mau nge-seks. Kemudian, sebelum Gable chattingan sama Warina, di situ dia bilang kalau dirinya udah tidur sama 150 cewek berbeda. Dan 1 minggu sebelum Gable dan Warina ketemuan, Gable sempat ditangkap sama polisi karena dia berkendara dengan kecepatan 200 km per jam. Kemudian di hari mereka ketemuan, semuanya terekam kamera CCTV. Rekaman pertama menunjukkan Warina yang ada di jalanan Cavill Avenue, tempat dia janjian untuk ketemuan sama Gable. Di tempat yang nggak terlalu jauh, Gable kelihatan pergi ke tempat janjiannya sama Warina, dan di sini dia pakai t-shirt hitam, juga celana jeans terang. Kemudian ini adalah rekaman waktu mereka udah ada di tempat yang sama, dan di sini kalian bisa lihat kalau Warina yang lebih dulu sadar tentang keberadaan Gable. Dia sapa Gable dan gak lama kemudian mereka pelukan. Mereka kemudian pergi ke Surfers Paradise Beer Garden, tapi mereka cuma sebentar di sana karena selang 2 menit sejak mereka masuk, mereka kemudian keluar. Setelahnya mereka pergi ke minimarket dan beli 6 botol bir. Mereka kemudian pergi ke apartemen Gable, mereka masuk lift untuk naik ke lantai 14 ke unit apartemennya Gable. Sepanjang malam itu mereka nih senang-senang, puter musik, ngobrol, dan minum. Warina juga kemudian chatan sama adiknya sepanjang malam itu. Warina cerita ke Mariza tentang dirinya sama Gable ngapain aja, ngobrolin apa aja, dan di situ Warina kemudian bilang kalau Gable mirip sama Sam Winchester, tokoh di seri Supernatural. Mereka berdua kemudian selfie bareng, dan Warina posting fotonya sama Gable di Facebooknya. Semua kelihatan baik-baik aja sampai situ, sampai akhirnya di jam 2:20 pagi, 8 Agustus dini hari, orang yang tinggal di bawah apartemen Gable mulai dengar suara berisik. Suara itu awalnya kayak suara orang tengkar, kemudian berubah jadi suara benda jatuh,
Dan terakhir kayak suara orang yang lagi kelahi. Orang yang tinggal di bawah apartemen Gable kemudian pergi ke balkon untuk nengok ke atas, kayak ada apa sih di atas sana, kenapa berisik banget gitu kan. Dan disitulah dia kemudian ngelihat seorang cewek yang ada di luar pagar balkon, kakinya udah ngegantung ke bawah, dan itu cewek coba untuk turun tapi tentu aja sulit. Dia kemudian coba untuk naikin badannya lagi ke atas sambil berkali-kali bilang no, dan gak lama setelahnya wanita itu jatuh. Waktu polisi sampai, mereka udah menemukan seorang wanita yang tergeletak di tanah dalam keadaan meninggal, dan waktu itu polisi nggak tahu siapa wanita tersebut karena nggak ada tanda pengenal atau ponsel di sekitar tubuhnya. Tapi, para penghuni apartemen kemudian bilang kalau kemungkinan wanita tersebut berasal dari apartemen yang ada di lantai 14, karena mereka dengar suara berisik dari arah sana. Polisi kemudian langsung pergi ke apartemen yang dimaksud, dan itu adalah apartemennya Gable. Tapi waktu polisi masuk, Gable nggak ada di sana, entah dia udah pergi kemana. Terus waktu itu, polisi kan belum tahu kalau itu adalah apartemennya Gable, orang yang bahkan bener-bener nggak asing di antara para polisi karena dia sering banget bikin masalah. Dan setelah polisi tahu kalau itu adalah milik Gable Tosti, polisi langsung melacak pergerakannya Gable. Dari CCTV, polisi kemudian ngeliat kalau nggak lama setelah Warina jatuh, Gable buru-buru pergi dari gedung apartemennya, dia turun pakai tangga darurat, dan kali ini dia keluar pakai baju yang berbeda dengan baju yang dia pakai waktu ketemuan sama Warina. Kemudian di lobi Gable sempet papasan sama polisi, tapi dia kemudian sembunyi di balik pilar. Gable kemudian keluar jalan-jalan ke sekitaran sampai 43 menit, dan di jam 3 lewat 10 menit pagi, dia pergi untuk beli pizza. Dia pesan pizza dan makan pizza di sana. Nggak lama setelahnya ayahnya Gable datang dan dia jemput Gable. Waktu polisi udah dapat identitas Gable juga alamat orang tuanya, polisi langsung datang ke rumah orang tuanya Gable untuk jemput Gable. Tapi waktu itu Gable nggak datang sendiri, dia datang sama pengacaranya. Kemudian dari awal interogasi bahkan sampai hari ini, Gable nih sama sekali nggak buka suara di hadapan para penegak hukum tentang apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Warina pada malam itu. Dan semua omongannya Gable itu tuh diwakilin sama pengacaranya. Dia nggak buka suara sama sekali bahkan waktu persidangan. Kemudian selama waktu itu HP-nya Gable tuh kan disita, dan di situ polisi kemudian menemukan rekaman suara antara dirinya dengan Warina. Dari mereka yang sebelumnya baik-baik aja sampai akhirnya mereka terlibat cekcok. Bahkan rekaman itu juga merekam waktu Gable ngobrol sama ayahnya setelah dirinya dijemput sama ayahnya, dan rekaman tersebut panjangnya 3,5 jam. Kalau kalian mau dengerin itu rekaman secara full, kalian bisa cek di deskripsi box di bawah karena aku udah cantumin linknya di situ. Dan di video ini aku cuma bakalan tunjukin momen-momen pentingnya aja. Terus waktu itu polisi ini bukan cuma temuin rekaman antara Gable dengan Warina, tapi juga rekaman antara Gable dengan wanita-wanita lainnya. Jadi sebelumnya Gable kan emang bilang kalau dirinya nih suka banget merekam semua hal di hidupnya, dia terobsesi banget untuk merekam semuanya, terutama waktu dirinya mabuk. Nah, aku pikir waktu dia bilang kalau dia ngerekam itu biar bisa dia dengerin besoknya untuk cari tahu pas mabuk dia tuh ngapain aja. Setelah dia dengerin, ku pikir itu tuh bakalan dihapus sama si Gable, tapi ternyata enggak. Itu Gable simpen. Bahkan itu rekaman juga dia kasih nama sesuai dengan nama cewek yang dia temuin pada waktu itu, juga pada tanggal mereka ketemuan. Kemudian balik ke rekaman antara Gable sama Warina, awalnya mereka bener-bener happy di situ, mereka seneng-seneng di situ, mereka minum-minum, bercanda, dengerin musik, ngobrol, main pukul-pukulan, sampai akhirnya Warina lebih mabuk dibanding Gable. Dan di situ Gable kemudian tanya beberapa kali sama Warina, apa kamu mau pulang? Apa kamu mau aku antar pulang? Tapi gak lama setelah ngomong begitu, Gable kemudian bilang sama Warina kalau enggak, kamu jangan pulang, kamu di sini aja malam ini, kamu nginep di sini aja malam ini. Berkali-kali Warina kemudian pukulin Gable, dan di situ Gable nih awalnya mikir kalau apa yang Warina lakuin ke dirinya tuh cuma bercanda, sampai akhirnya Gable bilang sama Warina untuk stop pukulin aku. Dan di situ Warina nih makin mabuk, dia makin uring-uringan, sementara Gable dia berusaha untuk tenangin Warina. Gable kemudian bilang kalau aku seharusnya nggak kasih kamu minuman sebanyak ini. Dan suasana di antara mereka tuh berkali-kali kayak gitu. Panas, baikan, bercanda, terus panas lagi, baikan lagi, bercanda lagi, terus kayak gitu berkali-kali sampai akhirnya suasana di antara mereka tuh bener-bener panas waktu Warina mulai cari HP-nya. Dan di situ meskipun Gable bantu Warina untuk cari HP-nya, tapi Warina berkali-kali kayak marah-marah sama Gable dan tuduh Gable udah curi HP-nya.
Warina juga kemudian cari dompetnya, dan di situ dia juga bilang kalau Gable yang udah curi dompetnya. Warina kemudian bilang, aku mau telepon polisi. Dan Gable kemudian bilang sama Warina, gimana caranya kamu telepon polisi kalau kamu nggak punya HP? Dan Warina bilang, iya makanya kamu yang curi HP-ku. Dan nggak lama setelahnya, HP Warina tuh kan ketemu. Di situ suasana di antara mereka nih mulai dingin lagi. Gable berusaha untuk tenangin Warina, mereka kemudian bercanda lagi, mereka mulai ngobrol enak lagi, tapi nggak lama setelahnya mulai kedengeran suara barang pecah, terus suara pukulan. No, don't. They're not real. They're only fake. Oh my god, that's... She's insane. Alright, I give up. What do you want? What do I have to do? Oh! Do what? I don't understand. Oh! What? I don't understand, Jack. Alright, I'll bow down. Who's Sam? From Manchester. I'll bow down to Sam. Manchester. Who? Manchester. 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 What? Who's that? No. Manchester. Oh, I'll do what you want. Manchester. Sexually, I'll be your slave. Manchester. Who? Where's fucking Tissy, you fucking... Who's Manchester fucking... Digger. Alright, that's enough. No, that's not... Terus dari awal rekaman, meskipun Warina nih kayak yang kasar banget sama si Gable, tapi Gable kan berusaha untuk tenang, dia berusaha untuk bikin Warina dingin lagi, sampai akhirnya dia nih kayak udah bener-bener kesel. Dan ada rekaman di detik-detik terakhir sebelum Warina kemungkinan jatuh, yang si Warina nih kan sebelumnya ngomel-ngomel, tapi di situ suara dia tuh kayak ketahan, yang semua orang mikir kalau pada saat itu Gable cekik Warina, makanya suaranya Warina tuh nggak keluar kayak sebelumnya. Come on, get up. Get up. Fuck up. Get up. Okay, get up. You don't understand, do you? You don't understand anything at all, do you? You don't understand. You don't understand, do you? You just don't understand. Rekaman selanjutnya adalah waktu Warina berkali-kali bilang enggak, dia berkali-kali bilang no, dan kemungkinan waktu itu dia ada di balkon. Lama-lama suaranya Warina nih mulai nggak kedengeran, dan itu diduga adalah waktu Warina jatuh ke bawah.
think you are? No! Hmm? No! 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 You're trying to kill me, huh? No! Why'd you try to hit me with that? No! Huh? No! 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 Fucking mouth. It's all on recording, you know? It's all being recorded. I would, but you've been a bad girl. Terus rekamannya Gable nih berlanjut bahkan sampai dia beli pizza, entah dia sadar atau enggak. Dan sambil dia menikmati pizzanya, dia kemudian telepon ayahnya. Di situ Gable bilang sama ayahnya kalau malam ini aku ada kencan sama seorang cewek. Kita seneng-seneng, kita bahkan nge-seks bareng dan setelahnya kita minum bareng. Lama-lama ini cewek makin mabuk dan dia mulai pukulin aku. Awalnya aku pikir dia bercanda karena dia lagi mabuk, tapi lama-lama dia makin agresif. Dan dia terus-terusan pukulin aku. Aku kemudian terpaksa jatuhin dia ke lantai, tapi kemudian aku langsung lepas dan dia lari ke arah balkon. Dan aku pikir dia lompat dari balkon. Aku nggak pernah dorong dia untuk pergi ke balkon, sumpah aku nggak pernah lakuin itu. Yang aku lakuin cuma kunci pintu balkon karena aku takut dia bakalan serang aku lagi. Dan sekarang banyak polisi di gedung apartemenku dan aku nggak tahu harus gimana, kata Gable. Ayahnya kemudian bilang sama Gable kalau iya, aku percaya sama kamu. Gable kemudian minta ayahnya untuk jemput dirinya dan sambil nungguin ayahnya, telepon mereka nih nggak pernah terputus-putus. Yang di situ Gable nih terus-terusan cerita tentang apa yang terjadi sama dirinya dan Warina pada malam itu. Dan di situ dia kemudian baru sadar kalau HP-nya Warina ada sama dirinya. HP-nya Warina yang sempat Warina cari, yang kemudian berhasil ditemukan, yang kemudian ngebuat Warina tenang, entah gimana itu ponsel ada di sakunya Gable. Kemudian selama teleponan itu berkali-kali Gable bilang sama ayahnya kalau aku nggak tahu dia loncat atau enggak dari balkon, dan kalaupun dia loncat itu bukan salahku, aku nggak salah sama sekali. Kemudian waktu ayahnya udah datang, mereka kemudian langsung cepet-cepet masuk ke mobil ayahnya Gable, dan di situ ayahnya Gable kemudian bilang sama Gable untuk cepet hubungin pengacara. Terus waktu di dalam mobil ayahnya, lagi-lagi Gable cerita tentang kejadian pada malam itu dan dia juga berkali-kali bilang kalau itu bukan salahnya. Kemudian HP-nya Warina kan ada sama dia. Dah, entah kenapa si Gable telepon HP-nya Warina. Dan waktu ayahnya tahu, ayahnya kemudian bilang sama Gable untuk stop, jangan telepon HP-nya dia. Tapi Gable tetap telepon HP-nya Warina. Ayahnya kemudian tanya kan sama Gable, kenapa kamu lakuin itu? Dan Gable bilang, aku nggak tahu. Terus selama waktu itu, Gable kan mempertahankan klaim tidak bersalah. Karena dia bilang kalau aku nih nggak ngedorong Warina dari balkon, jadi kematian dia bukan tanggung jawabku. Dan di situ polisi kemudian bilang sama Gable, Warina emang jatuh dari balkon bukan karena kamu yang ngedorong secara langsung. Tapi kalau Warina lari ke balkon karena kamu sampai akhirnya dia jatuh, itu tuh tetap jadi tanggung jawabmu dan kamu bakalan didakwa atas pembunuhan Warina. Karena kalau kamu nggak ngelakuin sesuatu yang menakutkan ke Warina, Warina nggak mungkin pergi ke balkon sampai akhirnya dia jatuh. Dan klaim polisi itu mengacu pada kasus yang hampir sama, yang itu kasus terjadi pada tahun 1986. Kasus itu melibatkan seorang wanita bernama Kelly Haley dan pacarnya Kim Royal. Jadi ceritanya, Kelly ini lagi mandi dan Kim tiba-tiba masuk ke kamar mandi juga kemudian cekik Kelly. Kelly kemudian berusaha lepasin diri, dia lari ke balkon dan entah gimana dia kemudian jatuh dari ketinggian 20 meter. Di situ Kim emang nggak ngedorong Kelly secara langsung. Tapi kalau Kim nggak ngelakuin sesuatu yang menakutkan ke Kelly, Kelly nggak mungkin lari ke balkon sampai akhirnya dia jatuh. Dan pada saat itu Kim diputus bersalah atas meninggalnya Kelly. Makanya jaksa untuk kasus ini percaya diri banget kalau dia bakalan bisa ngebuat Gable diputus bersalah. 15 Agustus 2014, Gable dijemput dari rumah orang tuanya dan dia ditahan dengan tuduhan sebagai pembunuh Warina. Orang tuanya kemudian berusaha untuk membebaskan Gable seenggaknya sampai sidangnya dimulai. Dan pada November 2014, Gable dibebaskan dengan jaminan. Tapi bebasnya Gable dengan jaminan disertai dengan beberapa syarat. Yang pertama, Gable harus tinggal sama orang tuanya. Yang kedua, dia tidak boleh minum minuman beralkohol.
Yang ketiga, Gable nggak boleh main Tinder. Dan yang keempat, Gable harus menghadiri konseling. Kemudian sebelumnya, Gable kan sempat bilang tuh di akun bodybuilding.com-nya, kalau dia punya kamera pendeteksi gerakan di tempat tinggalnya. Dan ternyata itu kamera pendeteksi gerakan ada di tempat tinggal sebelumnya, bukan di tempat tinggal yang dia habisin waktunya bareng sama Warina. Selama waktu itu, Gable kan bertahan dengan sikap diam, yang bahkan waktu dirinya ditanya sama wartawan pun, Gable tetap diam. Tapi 1 minggu setelah kematian Warina, Gable bikin postingan di forum binaraganya. Dia bilang kalau aku disarankan untuk nggak membicarakan rinciannya, tapi yang bisa aku kasih tahu, aku sama sekali nggak menyebabkan gadis ini jatuh. Aku hancur atas apa yang terjadi sama dia, dan reputasiku juga hancur tanpa aku bisa bicara apa-apa. 10 Desember 2014, Gable lagi-lagi bikin postingan tentang kejadian pada malam itu, tentang apa yang dirinya rasain, juga untuk menyatakan kalau dirinya nggak bersalah. Tapi nggak lama setelahnya postingan ini dihapus, dan bahkan disembunyikan dari publik selama 2 tahun. Sampai akhirnya, waktu sidang Gable dimulai, 2 tahun setelahnya postingan ini kembali muncul. Kemudian sambil nunggu sidang untuk kasus Warina, Gable juga kemudian harus menyelesaikan masalah hukum lainnya yang dia nih sempat ditangkap karena mengendara dalam keadaan mabuk, juga berkendara dengan kecepatan tinggi. Dan untuk hal itu, Gable kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan. Persidangan untuk kasus Warina dibuka pada Oktober 2016, dan di situ sekali lagi Gable menyatakan kalau dirinya tidak bersalah. Kemudian jaksa untuk kasus ini adalah Glenn Cash, dan sama seperti yang diomongin polisi ke Gable, jaksa juga bilang kalau kamu emang nggak bertanggung jawab secara langsung dengan ngedorong Warina dari balkon, tapi dengan Warina yang lari ke balkon karena dia ketakutan sama kamu, sampai akhirnya waktu di balkon Warina ini jatuh, secara nggak langsung kamu udah bertanggung jawab untuk apa yang terjadi sama Warina. Jaksa kemudian ngebahas tentang Warina yang berkali-kali bilang no sebelum akhirnya suaranya hilang. Yang itu kemungkinan besar waktu Warina jatuh, makanya suaranya udah nggak kedengaran lagi. Kemudian, jaksa juga bilang tentang Gable yang bilang ke Warina, kamu pikir kamu siapa bisa lakuin ini ke aku? Yang setelahnya, suara Warina yang sebelumnya Warina nih ngomong kayak nyerocos, tiba-tiba suaranya nih kayak ketahan, dia nggak bisa ngomong apapun, dan di situ jaksa bilang kalau pada saat itu kemungkinan besar Warina dicekik. Makanya setelahnya Warina nih pergi ke balkon, dia kemudian bilang no berkali-kali ke Gable. Dan pada saat itu untuk jaksa kalau dia mau ngebuat Gable benar-benar terlihat bersalah, dirinya harus bisa membuktikan kalau Gable memang melakukan sesuatu ke Warina sampai akhirnya Warina pergi ke balkon dan akhirnya dia jatuh. Kemudian di pihaknya Gable, dia diwakilin sama 2 orang pengacara, Nick Dorr dan Saul Holt. Dan di situ mereka bilang kalau keputusan Warina pergi ke balkon adalah keputusannya Warina sendiri, nggak ada kaitannya sama Gable. Dan para pengacaranya Gable itu juga bilang kalau jaksa terlalu meremehkan serangannya Warina ke Gable, karena kenyataannya Warina bukan cuma serang Gable dengan tangan kosong, tapi juga dengan penjepit teleskop yang itu ngebuat Gable mengalami cedera. Pengacaranya Gable dan jaksa kemudian berargumen tentang kekuatan yang Gable pakai waktu dirinya menahan serangannya Warina. Di situ pengacaranya Gable bilang kalau Gable menahan serangan dari Warina dengan kekuatan yang wajar. Sementara jaksa bilang kalau Gable emang menahan serangan dari Warina dengan kekuatan yang wajar, kenapa Warina harus seketakutan itu dan sampai dia lari ke balkon, bahkan dia nekat untuk panjat pagar balkon. Dan setelahnya, para tetangga Gable kemudian maju sebagai saksi. Para tetangga kemudian bilang kalau pada malam itu mereka nih dengar suara yang berisik banget sekitar jam 2 pagi. Dan di situ mereka nih dengar kayak ada suara teriakan, suara hentakan, suara benturan keras, suara pukulan. Dan mereka juga kemudian ngebahas tentang mereka yang ngelihat kaki Warina ngegantung, yang kemudian Warina nih coba untuk naik ke atas tapi itu nggak berhasil dan justru dirinya jatuh ke bawah. Tetangga yang tinggal di bawah apartemennya Gable pas, di situ dia bilang kalau 2 bulan sebelumnya dirinya juga dengar suara kayak suaranya Warina. Di situ kan Warina berkali-kali bilang no ke Gable. Nah, 2 bulan sebelumnya dia juga dengar suara seorang cewek yang benar-benar ketakutan dan berkali-kali bilang no. Dan itu juga berasal dari apartemennya Gable. Kemudian setelahnya, rekaman suara yang diambil dari HP-nya Gable, rekaman suara yang panjangnya 3,5 jam, yang itu tuh isinya tentang apa yang terjadi pada malam itu, diperdengarkan di ruang sidang full. Setelahnya, foto-foto pada hari kejadian juga ditunjukkan, foto-foto waktu Gable nih pertama kali diperiksa, yang di situ dirinya nih punya banyak luka yang disebabkan sama Warina, juga foto-foto apartemennya Gable. Kemudian selama persidangan, seorang psikiater bersaksi kalau Gable adalah seseorang yang memiliki kemampuan terbatas untuk terhubung dengan orang lain secara emosional. Dan kemungkinan besar, Gable menderita sindrom Asperger,
yaitu gangguan perkembangan mental dan syaraf yang tergolong dalam gangguan spektrum autisme. Dokter tersebut juga kemudian bilang kalau Gable adalah orang yang terasing secara emosional, kalau hampir nggak mungkin untuk membangun hubungan yang jelas dengan Gable, nggak mungkin untuk Gable punya kehidupan sosial yang normal, dan Gable bakalan kesulitan untuk beradaptasi dengan perilaku orang lain yang seusianya. Dokter lain juga kemudian bersaksi, dia bilang kalau Gable punya kecerdasan di atas rata-rata sejak usianya masih muda. Tapi, Gable nih berjuang keras dengan masalah perilakunya karena dirinya adalah seseorang yang didiagnosis menderita autisme. Dokter tersebut juga bilang kalau Gable adalah penderita obsesif kompulsif dan gangguan kecemasan. Dan ini kemudian menjelaskan perilaku Gable setelah Warina jatuh. Tentang kenapa dia sama sekali nggak menunjukkan emosinya dan kenapa dia nggak menunjukkan hal-hal normal yang orang lain bakalan lakukan seandainya ada di posisinya. Selanjutnya, ahli patologi yang melakukan otopsi ke tubuh Warina juga dihadirkan. Jadi sebelumnya kan jaksa bilang kalau waktu Warina nih kesulitan ngomong, kemungkinan besar waktu itu Gable cekik Warina. Makanya Warina nih kesulitan ngomong dan setelahnya dia ketakutan banget sama Gable. Ahli patologi itu kemudian bilang kalau memang ada tanda kemerahan di lehernya Warina, yang itu bisa diartikan kalau Warina dicekik. Tapi, tanda kemerahan itu juga bisa dimungkinkan berasal dari posisi tubuh Warina waktu jatuh. Sebelum jatuh ke tanah, tubuh Warina emang sempat beberapa kali terbentur balkon apartemen penghuni lain yang ada di bawah apartemennya Gable. Makanya di situ ahli patologi tersebut bilang kalau tanda kemerahan di lehernya Warina juga bisa diakibatkan oleh posisi Warina waktu jatuh yang dirinya nih kebentur beberapa kali. Dan lagi, kata ahli patologi itu, dia bilang kalau tanda kemerahan di lehernya Warina nggak bisa benar-benar dikaitkan dengan pencekikan karena nggak ada bukti cedera otot atau cedera tulang leher yang biasanya dimiliki sama korban pencekikan. Jaksa kemudian berargumen di situ. Dia bilang kalau ada kok orang yang melakukan pencekikan tapi leher korbannya nggak memiliki tanda-tanda pencekikan. Dan ahli patologi kemudian bilang kalau iya emang ada. Jadi kayak misal kita nyekik seseorang pakai tangan, itu kan pasti bakalan ada tandanya kan di sini. Nah, beda kalau kita nyekik seseorang pakai lengan, itu tuh nggak bakalan meninggalkan tanda-tanda cekikan. Tapi ahli patologi itu kemudian juga mengingatkan kalau yang mereka bicarakan adalah kasusnya Warina yang jatuh dari lantai 14 yang dirinya nih memiliki lebih dari 80 luka di seluruh tubuhnya yang bener-bener parah banget, yang bahkan tubuhnya nih hampir terlipat. Kemudian di akhir sidang, jaksa bilang kalau di detik-detik terakhir hidupnya, Warina ngelakuin sesuatu yang nggak masuk akal dengan manjat pagar balkon, sesuatu yang bakalan dilakuin sama seseorang kalau dia nih bener-bener ketakutan dan kepepet banget. Di situ pengacaranya Gable kemudian bilang kalau iya, apa yang dilakuin sama Warina adalah hal yang bener-bener nggak masuk akal, tapi itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan Gable. Pengacaranya Gable kemudian tunjukin foto lengan dan kakinya Warina yang ada bekas luka lama di situ, dan pengacaranya Gable kemudian bilang kalau bekas luka tersebut adalah perbuatan Warina sendiri waktu dia melukai dirinya sendiri. Dan pengacaranya itu kemudian bilang kalau Warina nih punya masalah mental dan dia juga seseorang yang memang sering melakukan atau membuat keputusan yang gak masuk akal. Setelahnya hakim meminta para juri untuk memutuskan apakah Gable bersalah atau enggak. Hakim kemudian menjelaskan dan bilang dengan tegas ke para juri kalau untuk ngebikin Gable diputus bersalah, mereka harus benar-benar yakin kalau Gable memang melakukan kekerasan atau ngelakuin sesuatu yang membuat Warina takut sampai akhirnya dia lari ke balkon. Kemudian sikap Gable yang keluar setelah Warina jatuh, yang dia nih jalan-jalan ke sekitaran, yang dia nih kemudian juga pesen pizza, hakim bilang kalau itu sama sekali nggak relevan dan sama sekali nggak ada hubungannya dengan apakah Gable bersalah atau enggak. Hakim kemudian meminta juri untuk berunding dan waktu itu para juri berunding selama 6 jam. Setelahnya, keputusan akhirnya mereka bilang sama hakim kalau pada saat itu mereka masih belum bisa menentukan apakah Gable bersalah atau enggak. Dan sekali lagi hakim kemudian ngasih mereka waktu selama 3 hari untuk berunding dan kali ini keputusannya harus benar-benar final. Kemudian selama waktu itu, salah satu juri bikin postingan di Instagramnya yang dia nih upload foto tentang cangkir kopi dan di keterangannya dia bilang kalau dirinya adalah juri di kasusnya Gable. Kemudian di titik ini, kasusnya Gable sama Warina kan lagi angkat-angkatnya. Semua media ngomongin mereka dan dengan salah satu juri yang upload foto tentang hal-hal seperti itu kemudian naik jadi berita. Banyak orang yang kemudian komen di foto tersebut untuk mereka benar-benar kayak menghukum Gable. Pengacara Gable kemudian mulai mempermasalahkan hal ini, tapi hakim kemudian berkeputusan kalau apa yang dilakukan sama salah satu juri sangat disayangkan, tapi nggak menimbulkan kesan kalau pengadilan untuk Gable dicurangi. Karena keputusan juri itu nggak dipengaruhi followernya ataupun orang asing, dan apa yang dia lakuin nggak diketahui sama juri lainnya,
juri lain juga nggak terlibat dengan ini. Jadi apapun hasilnya nggak dipengaruhi oleh postingan foto dari salah satu juri. Kemudian setelah berunding selama 3 hari, juri bilang sama hakim kalau mereka udah bikin keputusan bulat. Dan hasilnya adalah Gable dinyatakan tidak bersalah. Kemudian waktu dirinya diputus nggak bersalah, Gable nih sama sekali nggak menunjukkan emosi atau ekspresi apapun karena dia nih cuma diem sambil ngangguk-nganggukin kepalanya. Kemudian di luar pengadilan, media sama wartawan kan langsung kerumunin Gable dan di situ Gable memilih untuk diam dan biarin pengacaranya untuk bicara ke media. Pengacaranya Gable bilang kalau Mr. Tosti senang dengan hasil persidangan, dia lega karena masalah ini sekarang jadi masa lalunya dan dia berharap untuk melanjutkan hidupnya ke depan. Dia berterima kasih sama orang-orang yang udah mendukung dirinya, dia sadar tentang gimana tragisnya hal ini untuk banyak orang dan di tahap ini, dia cuma berharap untuk melupakan semuanya dan memikirkan masa depannya. Sementara keluarganya Marina, abis sidang pada hari itu, mereka nih cuma bilang sama media untuk tolong jaga privasi kami. Kalau keluarga mereka nih cuma mau berduka dengan tenang di New Zealand, dan mereka kemudian bilang kalau ini adalah situasi traumatis untuk semua orang yang terlibat di kasus ini dan jangan ganggu keluarga yang terkena dampak di kasus ini. Kemudian setelah persidangan, Gable nih tetap bertahan dengan sikap diamnya sampai akhirnya dia lakuin interview di 60 Minutes dan sekali lagi di situ Gable terlihat seperti orang yang tanpa emosi dan dia bicara tentang situasi pada malam itu tanpa banyak menyesal. Kemudian setelah persidangan, Gable balik ke rutinitas awalnya. Dia kemudian juga ganti namanya jadi Eric Thomas dan Gable yang sebelumnya bilang kalau nggak bakalan deket sama banyak cewek kayak sebelumnya. Tapi setelah kasus ini selesai dia banyak deketin cewek lagi. Dia yang sebelumnya bilang nggak bakalan main Tinder. Setelah kasus ini selesai dia main Tinder lagi. Hati-hati kalian yang main Tinder. Awas sama nama Eric Thomas. Jadi segini kasus untuk hari ini. Kita ketemu minggu depan. Makasih udah nonton videoku. Bye!